Assalamualaikum teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan materi yaitu tentang Pancasila. Nah, nanti di dalam materi itu ada pembahasan makna sila-sila Pancasila dan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum itu, apa sih arti Pancasila itu? Kata Pancasila itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu kata panca yang memiliki arti 5 dan kata sila yang memiliki arti dasar. Jika digabungkan, Pancasila memiliki pengertian yaitu 5 dasar negara Indonesia. Pancasila yang digambarkan dengan lambang seekor burung Garuda memiliki makna yaitu sumber kekuatan. Selain itu juga, dengan warna emas yang ada pada burung Garuda tersebut memiliki makna sebagai simbol kemuliaan. Untuk pembahasan selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Baik, kita masuk pada sila yang pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila pertama memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus memiliki kepercayaan dan bertakwa kepada Tuhan. Dan dalam hal ini tentu saja menyesuaikan dengan agama yang kita anut serta kepercayaan yang dimiliki oleh setiap orang. Dalam negara kita terdapat berbagai macam perbedaan, diantaranya perbedaan suku, ras, budaya, bahkan agama. Maka dari itu, kita sebagai warga negara Indonesia sudah semestinya untuk dapat menghargai perbedaan-perbedaan tersebut. Salah satunya perbedaan agama. Selanjutnya yaitu penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Penerapannya yang pertama yaitu membangun kerukunan hidup di dalam lingkungan antar umat beragama. Yang kedua, tidak memaksakan agama maupun kepercayaan kepada orang lain. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling menghormati serta bekerja sama pada setiap pemeluk agama. Artinya, lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Walaupun kita berbeda-beda agama, akan tetapi kita harus tetap bersatu karena perbedaan agama tersebut tidaklah jadi penghalang untuk kita bersatu. Semua agama hidup bersama, berdampingan dengan harmonis. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pada sila kedua memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diminta untuk memiliki pemahaman dalam diri mengenai kesetaraan derajat pada setiap manusianya, sehingga kita dapat saling menyayangi, menghargai satu sama lain antar individu. Penerapan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. 1. Menerapkan sikap saling tenggang rasa. Yang kedua, mampu membela kebenaran dan keadilan yang ada. 3. Mengembangkan sikap tidak egois antara satu sama lain. Makna sila-sila Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Pada sila ketiga memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia harus selalu mengedepankan tujuan kesatuan, persatuan, serta kepentingan bagi negara bersama dibandingkan kepentingan sebagai individu masing-masing. Makna yang harus kita miliki pada sila ketiga ini pengakuan atas Bhinneka Tunggal Ika yang melekat pada unsur bangsa Indonesia seperti suku, agama, bahasa, hingga adat istiadat. Jadi, sila persatuan Indonesia memiliki makna yaitu kita harus mengutamakan kepentingan persatuan bangsa daripada kepentingan individu. Penerapan sila-sila Pancasila kehidupan. Memiliki kesanggupan dan rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Memelihara ketertiban yang berlaku berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, serta keadilan sosial. Menerapkan rasa kebanggaan pada tanah air Indonesia. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa bila diperlukan. Mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan, dan bertanah air.
Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada sila keempat, memiliki makna bahwa kita sebagai masyarakat negara Indonesia diajak untuk tidak memaksakan kehendak atau keinginan yang bersifat pribadi, dan selalu mengedepankan atau mengutamakan kepentingan bersama atau negara. Hal ini wajib dipahami oleh masyarakat Indonesia, khususnya anak sekolah dasar, yang masih harus dibekali dan diberi pemahaman bahwa Pancasila merupakan dasar negara. Setiap hal yang dilakukan berdasarkan musyawarah harus diterima dengan bijak, karena sikap dan perilaku bijak dalam bermusyawarah dapat menggambarkan bahwa individu tersebut mengutamakan kepentingan bersama. Maka dari itu, musyawarah merupakan keputusan yang diambil untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan individu. Nah, untuk lambang kepala banteng sendiri memiliki arti kekuatan yang sangat besar. Selain itu, banteng termasuk hewan yang suka hidup berkelompok daripada hidup sendiri. Maka dari itu, kepala banteng dijadikan lambang sila keempat yang sangat cocok mencerminkan bangsa Indonesia yang sangat suka dengan gotong royong. Adapun contoh penerapan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama, mengedepankan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Maksudnya adalah kita harus memberikan kesempatan kepada orang lain untuk memberikan keputusan atau pendapat. Yang kedua, menghormati segala keputusan yang disepakati. Apapun keputusan yang telah disepakati harus diterima dengan baik dan bijak, jangan sampai menjadi ricuh. Yang ketiga, sebagai masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, serta kewajiban yang sama. Maksudnya tidak membeda-bedakan antara sesama masyarakat. Sila kelima, Pancasila memiliki makna bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan perlakuan yang adil baik dalam bidang kebudayaan, agama, suku, hukum, politik, ekonomi, dan sebagainya. Selain itu, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memiliki makna lain, yaitu ada keadilan, hak dan kewajiban, kerjasama, kedermawanan, dan terakhir tolong-menolong. Saya akan menjelaskan satu persatu di sini. Yang pertama, keadilan. Keadilan itu pengembangan sikap adil sesama manusia yang menjadi unsur naluriah dalam pembentukan kedamaian rakyat atau masyarakat Indonesia. Pengertian adil di sinilah serangkaian perilaku yang menempatkan sesuatu sesuai dengan posisi atau porsinya. Yang kedua, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban itu adanya wujud penyeimbangkan dan menyelaraskan serta menyerasikan antara hak dan kewajiban dalam masyarakat. Contoh hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini yaitu menjaga kedaulatan Indonesia dengan cara memberikan penanaman jiwa nasionalisme. Ketiga, kerjasama. Kerjasama harus saling melakukan berbagai bentuk kerjasama dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bidang ekonomi, politik, maupun sosial budaya. Upaya ini dilakukan agar mendapatkan keadilan. Keempat, kedermawanan. Kedermawanan ini sebagai wujud tindakan ataupun penerapan nilai keadilan dan mengembangkan sikap kedermawanan kepada sesama manusia hidup dengan cara saling berbagi dan tolong-menolong. Jika hal tersebut terus dilakukan, tentunya kehidupan akan makin tertata dengan baik, penuh dengan kasih sayang antar rakyat Indonesia. Terakhir, kelima, tolong-menolong. Tolong-menolong kepada sesama menjadi satu di antara bagian penting dalam penerapan dan pengamalan Pancasila, khususnya sila kelima. Kebiasaan baik ini tentunya akan memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap kebahagiaan yang dilakukan seseorang. Selanjutnya, ada beberapa contoh penerapan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, berusaha untuk adil dalam aktivitas apapun yang kita lakukan dan seperti apa saja orang yang kita hadapi. Jangan sampai kita memberikan perlakuan yang tidak adil pada siapapun. Yang kedua, menghargai karya atau hasil ciptaan orang lain. Hargai pula karya yang kita hasilkan sendiri. Yang terakhir, ketiga, berani memperjuangkan keadilan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dan membantu orang lain untuk memperjuangkan keadilan. Nah, itu tadi adalah pembahasan tentang makna sila-sila Pancasila dan penerapan di dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan materi yang kita sampaikan mudah dipahami ya. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.